Aku kan dari kecil di Jakarta tinggalnya. Jadi bisa dibilang pemahaman tentang agama Hindu tuh ya jauh lah dibandingin teman-teman yang asli tinggal di Bali dari dulu gitu. Apalagi tadi disebutin SD-nya aku dari SD Katolik gitu. Jadi emang SD belajarnya ya agama Katolik gitu. Terus Om Swastiastu, salam rahayu, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, penonton setia Hindu Channel. Kembali lagi bersama saya, Putu Divya Manik Saraswati, selaku host pada Hindu Channel episode kali ini. Nah, tentunya kali ini aku nggak sendiri nih, aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Biasa ngegombal, biasa ngerayu, dan biasa membahas isu-isu panas. Di sebelah saya udah ada Miko, halo! Siap, Mbak Via. 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 Terima kasih udah diundang di Hindu Channel. Iya, sama-sama. Silahkan bertanya. Kebalik ya? Kebalik. Coba, apa? Kok saya diundang di Hindu Channel? Karena penasaran sih, karena kan selama ini Hindu Channel tuh kelihatan yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan macam-macam lah, bukan dari sisi Hindu aja, tapi ada pendidikan juga, terus ada budaya juga ya. Nah, apa sih kira-kira alasannya Hindu Channel mengangkat tema-tema itu? Alasannya ya karena saya jomblo pertama. Gitu kan, jomblo. Jadi saya mau mendatangkan gadis Hindu supaya saya bisa jadi pasangan. Jadi itu tujuan utamanya. Tepat nggak kalau kayak gitu? Kurang dong. Kurang. Nah, jadi itu sih apa namanya Via ya, Via. Ya, biar SDM Hindu itu banyak yang kreatif gitu dari segi media. Kalau itu bilangnya broadcasting ya, dunia pertelevisian lah dan lain sebagainya. Kita kan mainnya di YouTube juga gitu. Ya, kita pengen itu supaya apa ya? Kegiatan-kegiatan Hindu yang ada di Indonesia pengennya bisa kita lewati, bisa kita kunjungi. Makanya perlahan-perlahan ada kita ke Lampung, ada ke Tangerang, ada ke ya yang datang ke studio, tapi kita tokoh-tokohnya ada dari Jawa, ada Kalimantan, kita undang-undang. Ya kurang lebih gitu aja lah, jangan banyak-banyak. Kita ini dengar-dengar berarti udah banyak banget ya pengalamannya Miko dalam apa? Jangan Miko, tim tuh. Oh, ya tim. Gak? Oh iya benar. Jangan Miko aja lah. Jadi banyak banget pengalaman tim Hindu Channel, apalagi udah pernah datang ke kota-kota lain gitu ya selain di wilayah Jakarta ini. Boleh dong diuji kira-kira apa aja sih pemahaman tentang yang berhubungan gitu? Jangan Hindu, kalau saya menjelaskan tentang Hindu nanti tokoh-tokoh Hindu panas nanti, saya nggak tahu kan, terutama bapak dosen gitu kan, saya kan lulusan setah juga. Kalau saya nanti menyampaikan tentang Hindu, takut keselip gitu kan. Tapi saya pengalaman ya belajar broadcast gitu di SMK, terus di perguruan tinggi saya belajar komunikasi juga tentang ya penerangan sih dulu di saya, itu aja sih. Kalau mau uji coba apa ya? Boleh, siapa apa tahu ya? bisa. Kalau pegang kamera nggak mungkin dicoba di sini kan. Yang lain dong. Saya pernah lomba tentang keagamaan. Apa itu? Seloka, Palawakya. Boleh dicoba. Cobanya yang apa ya? Yang arti penerjemah aja ya. Iya. Kalau seloka saya takut kayak ini. Misalnya, gini, siap-siap. Gini. Wahai Janardana, kalau engkau berpikir bahwa ilmu pengetahuan lebih mulia daripada kerja. Gitu aja lah. Bener ya, berarti bener pengalamannya banyak. Ya, bisa udah cukup itu aja. Pemirsa Hindu Channel, saya bukan bintang tamu. Saya adalah hostnya. Aduh, dipancing-pancing ini uji coba. Kami Hindu Channel, tetap saya hostnya nanti dan juga host Hindu Channel lainnya. Ada Kak Julia namanya, Julianto apa Julia itu. Nah, jangan mau jadi host Hindu Channel. Kenapa? Nanti viral nanti. Nah, hari ini kita mendatangkan narasumber yang tadi mengaku sebagai host. Karena saya takut salah, tadi namanya udah disebutkan, udah saya catat gitu kan. Namanya adalah Putu Divya Manik Saraswati. Cukup indah seperti Dewi Saraswati. Berwawasan, kuliah di Bina Nusantara. Bina Nusantara. Sebagai ketua KMHD Binus, perempuan. Masa jabatannya ini 1 tahun. Iya. Berarti 2022
Hingga sampai 2023. Maret ya pelantikannya? Iya, kurang lebih bulan Maret kemarin. Belum, udah cantik. Semoga nggak jomblo lah. Tapi coba kita tanya. Jomblo, Pak? Aduh, penasaran ya? Harus ditanya, harus dikasih tahu di sini. Kira-kira ya kasih tahu lah, kan siapa tahu ada pemirsa yang di channel atau orang tua Via, manggilnya Via aja lah. Orang tua Via nanti nonton, waduh ini anak saya kok di channel. Jangan jomblo kalian nyebutnya. Apa? Terlalu single. Iya, sendiri. Oh, sementara ini lagi sendiri. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, lagi nggak pengen aja. Saya hitung mantannya siapa aja ya? Ada 6 mantannya. Kurang dong, harusnya gini. Enggak. Nah, ya itu hanya ini ya, guyon ya, guyon. Jadi perempuan sebagai ketua BINUS, apa ketua KMHD BINUS? Ketua KMH BINUS. KMHD BINUS Bina Nusantara. KMH Keluarga Mahasiswa Hindu Bina Nusantara. Kegiatannya ngapain aja nih? Kegiatannya ada lumayan banyak sih kita ya. Ada yang rutin, kegiatan rutin itu kayak misalnya kelas kerohanian itu setiap hari Jumat. Jadi anggota KMH itu ngumpul di satu ruangan, terus kita macam-macam sih, sharing-sharing, terus kadang sembahyang bersama juga gitu. Itu sembahyang bersama juga salah satu kegiatan rutin di KMH BINUS. Jadi misalnya ada hari-hari besar kayak Purnama, Tilem, Saraswati, Galungan, itu biasanya ngumpul di satu pura terus kita sembahyang bersama. Itu sih kegiatan rutinnya. Sisanya banyak proker-proker yang proker inisiatif kita nyebutnya. Jadi misalnya ada studi banding, terus ada webinar juga, gitu. Terus berarti webinar masih online ya? Belum ada? Iya, kebetulan memang kemarin kan kita masih online ya. Ini baru kita transisi ke onsite lagi. Jadi kemarin kalau ngadain webinar itu kebanyakan secara online gitu. Nah, sebelum jadi ketua kan ada ketua sebelumnya nih. Iya. Memang ada kerjasama bisa jadi ketua apa gimana? Namanya siapa ketua sebelumnya? Aku manggilnya Kak Cok. Kak Cok. Nama ininya? Cok Putra. Cok Putra. Oh, hadir di sini nengok-nengok. Siapa ketua? Oh, mantan ketua gitu ditemani. Takutnya ini kerjasama supaya bisa naik menjadi. Oh, enggak dong. Enggak ya. Enggak, baru kenal kebetulan. Oh, baru kenal. Jadi sama-sama kenal di BINUS gitu. Justru aku yang banyak belajar dari Kak Cok, jadi ketua. Oh gitu. Nah, apalagi nih pertanyaannya pemirsa Hindu Channel? Nah, programnya pasti ya, itu kan tadi disebutkan tentang kegiatan-kegiatan gitu. Nah, kenapa kok mau kuliah di BINUS? Sebelum mau kuliah di BINUS, dengar kuliah sekolah SD-nya itu belajar Katolik. Iya, aku SD-nya. Terus kok bisa jadi ketua KMHD keluarga mahasiswa Hindu, PD, belajarnya Katolik. Nah itu sebenarnya banyak bikin orang-orang kaget sih, apalagi yang kenal aku dari dulu ya. Karena kan aku kan dari kecil di Jakarta tinggalnya, jadi bisa dibilang pemahaman tentang agama Hindu tuh ya jauh lah dibandingin teman-teman yang asli tinggal di Bali dari dulu gitu. Apalagi tadi disebutin SD-nya aku dari SD Katolik gitu. Jadi emang SD belajarnya ya agama Katolik gitu. Terus SMP, SMA baru pindah ke negeri. Dapatlah pelajaran agama Hindu dikit-dikit. Dari ada guru, terus ada juga sempat ikut pasraman di Pura di Cinere. Kalau dibilang pede nggak pede ya sebenarnya lebih ke apa ya? Karena mungkin aku ngelihatnya ketua itu bukan dari sisi ilmu aja sih, masa kan kita harus punya sifat-sifat lain ya, misalnya kayak kepemimpinan atau bijaksana, pokoknya gimana caranya, mungkin kalau dibilang ya hambatan aku di ilmu itu kali ya, dibandingin sama anggota KMH yang lain nih, mungkin aku jauh sebenarnya di bawah mereka, cuman kan jangan jadiin itu sebagai, oh jadi nggak bisa nih jadi ketua karena pemahaman Hindunya cetak gitu, padahal kan sebenarnya jadi ketua itu bukan dilihat dari pemahaman itu aja, bukan dari sisi ilmu aja, bisa dari sifat-sifatnya dan lain-lain gitu. Jadi ya cukup pede. Nah, ini tadi kuliah sekolahnya di ini, jadi ini terus jadi ketua. Anggotanya kan sama aja toh? Apa sama gimana? Ya pemahamannya, katanya pemahamannya agama kurang gitu kata Via.
Emang anggotanya unggul-unggul di agama? Ya mungkin kalau dibandingin dari sisi itu aku yang kurang ya. Kalau mereka Kurang kan pede. kurang. Maksudnya tadi yang aku bilang aku kan dari kecil di Jakarta ya. Jadi dapat ilmu Hindu itu nggak sebanyak mereka lah yang emang sekolahnya dari kecil di Bali gitu. Kan kalau mereka pasti dari kecil di pendidikan, di sekolah, SD, SMP, SMA ya dapat lah pelajaran Hindu karena kan sekolahnya di Bali. Kalau beda sama aku, tadi kan aku bilang SD aku aja Katolik, terus SMP, SMA umum kan, negeri kan umum ya. Jadi nggak sebanyak mereka, mungkin itu sih sebenarnya. Bukan aku bilang mereka pengetahuannya banyak, tapi kalau dibandingin sama aku pasti lebih unggul lah mereka dalam sisi itu gitu. Oh gitu. Nah keunggulan KMHD, KMH Binus, apa keunggulannya? Kalau dari aku mungkin lebih ke apa ya? Keunggulannya kita di tantangan kekeluarganya sih, itu sebenarnya tantangan dari kan KMH itu kan KMH Binus itu maksudnya kita base di Jakarta ya, jadi banyak orang-orang dari Bali yang ngerantau ke Jakarta. Nah dari mereka ngerantau itu ketemulah mereka di Binus, di KMH Binus itu ya, orang-orang Bali, orang-orang Hindu. Jadi menurut aku keunggulannya di situ sih, gimana caranya anggota KMH itu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, terus ketemu orang-orang baru, ketemu keluarga baru di KMH Binus. Jadi keunggulannya di situ sih. Jadi mungkin dari nilai kekeluargaan gitu kita bisa lebih nyambung gitu loh. Karena kan kita ngerasain hal yang sama ya. Gimana sih jadi perantau di kota orang kayak gitu. Kayak gitu sih, mungkin itu bisa dibilang sebuah keunggulan ya. Berapa ini anggota? Kalau anggota yang pengurusnya sih kurang lebih sekarang ada 20-an ya. Cuman kalau orang Hindu di Binusnya sebenarnya ada banyak banget. Cuman kan ada seleksi lagi untuk jadi anggota KMH gitu. Maksudnya ada beberapa tahap lah untuk jadi pengurus aktif gitu. Jadi aktivisnya gitu. Kalau Binus itu Binus itu apa sih? Bina Nusantara. Bina Nusantara. Iya, Bina Nusantara University. Berarti saya boleh Bina Via dan Anavian untuk masa depan. Boleh lah Bina Via dan anak kita. Aduh. Berapa keturunan nih? Kalau Hindu KB-nya berapa? Berapa? KB-nya 4 kalau di Bali. Kalau di luar Bali 2. Bolehlah, saya 4 aja lah. Antri ya? Ngantri. Antri ya sama yang lain. Ini beneran jomblo kan? Nanti dia tuh bilang ngantri, jangan-jangan ngantri pesaingnya saya banyak nanti. Nggak tahu ya. Oh, ini terakhir dekat dengan apa? Aduh kok pejantan lagi. Laki-laki gitu. Soalnya kan pejantan kayaknya buaya gitu ya. Laki cowok terakhir deket sama cowok Bali apa cowok Jawa apa cowok kebetulan bukan cowok Bali sih, nggak pernah sama orang Bali malah. Kenapa nggak mau orang? Bukan nggak mau karena memang ya lingkungannya nggak ada aja gitu loh. Jadi untung aja saya bukan orang Bali. Kebetulan sekarang mau nyari yang Bali sih. Hah? Gitu. Jadi salah ya, salah ininya. Gagal. Nah, kita udahlah fokus program kerjanya aja lah. Kalau fokus masa depan itu ribet, gitu kan. Bener tadi dibilang ini suka gombal ini dan sebagainya gitu kan. Bener. Tapi nggak dapet juga sama aja. Gitu kan. Nah, program ke depan, rencana untuk ini kan 1 tahun ini pendek loh. Iya. Jangan 1 tahun ini pendek loh, apalagi nggak didukung sama teman-teman, nggak didukung sama lembaga, pasti kan terpuruk gitu. Nah, apakah didukung oleh lembaga dan apakah didukung oleh teman-teman untuk mengembangkan SDM atau potensi atau mendukung atau mempromosikan tentang Binus? Tentang KMH Binus maksudnya ya. Kalau dari kampus sendiri sih sangat-sangat mendukung ya. Di Binus itu maksudnya Binus itu sangat mendukung organisasi yang ada gitu. Jadi kalau kita butuh apa, terus itu pasti sangat didukung sih. Itu kalau dari sisi kampus ya. Nah kalau dari KMH sendiri 1 tahun ke depan tadi benar yang Miko ngomong sebentar gitu ya waktunya. Maka dari itu aku berusaha nanemin ke adik-adik yang bawah gitu sih. Kayak misalnya tujuan kita beberapa tahun ke depan nih pengen KMH dikenal sama orang-orang banyak gitu ya. Bukan dari Binus doang.
maksudnya dari KMH, kan KMH tuh banyak ya, di setiap kampus pasti ada. Maka dari itu mulai dari sekarang sih kayak mulai nerapin ke angkatan-angkatan bawah. Oh iya. Iya, kayak ini loh tujuan kita. Jadi walaupun nanti aku udah nggak di situ lagi, udah habis masa jabatannya, mereka bisa ngelanjutin apa kira-kira tujuan dari KMH kayak gitu sih. Untuk itu sih lebih dikenal sama banyak relasinya lah, nggak cuman di BINUS aja tapi bisa. Kalau BINUS itu interaksi dengan alumninya juga cukup baik. Baik. Aku sampai sekarang masih interaksi sama pengurus-pengurus yang angkatan aku sebelumnya. Kenapa harus komunikasinya diperbaik? Apa harus baik dengan alumni? Apakah ada peran juga alumni itu untuk KMH? Tentu kan kita belajar juga dari mereka ya. Jadi ya pasti komunikasi dijaga ya, buat sama-sama. Aku juga kita belajar dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ada kurang paham tentang apa, terus atau mau nanya-nanya, misalnya dulu tuh gimana sih Kak waktu kepengurusan Kakak, ya itu pasti kita nanya-nanya kan ke alumni gitu. Nah, kampus KMHD apakah ada bersinergi, bekerja sama dengan organisasi yang di luar dari kampus, yang di luar dari secara internal ya? Itu ada nggak misalnya KMHDI, Prada, kalau organisasi KPSHD? Kalau KMH BINUS sejauh ini kita pernahnya kayak kerja sama kampus-kampus. Jadi sesama kampus organisasi Hindu di kampus lain kayak gitu sih. Jadi misalnya KMH BINUS ngadain acara, terus kita ngundang dari KMH lain. Begitu juga KMH lain. Jadi misalnya mereka ngadain lomba atau acara, mereka suka ngundang KMH BINUS gitu. Kayak gitu sih. Itu tadi yang salah satu aku ngomongin gimana caranya biar KMH BINUS bisa lebih dikenal, ya kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa kalau melibatkan. Kalau kumpul kayak gitu juga kan antar lelaki gitu kan, antar beda ini ya, berlawan jenis gitu ya, bisa menyatu, akhirnya sama-sama Hindu dapatnya, kan gitu. Ya mungkin seperti itu. Itu harusnya ada program kayak misalnya di Rawamangun itu kan, ada namanya apa itu, kegiatan yang bazar kemarin, apa toh, yang tentang jodoh itu loh. Biro jodoh kayak tentang biro jodoh, ketemu, syukur-syukur diundang, dia jadi berpasangan, walaupun 2 hari 3 hari urusannya nanti gimana, kan itu urusan mereka berdua. Gitu kan, bukan urusan kita berdua. Ya mungkin itu benefit lainnya, benefit yang bawa-bawa ya, itu salah satunya mencari jodoh gitu. Iya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak kalau ke Miko? Kan tadi kan Miko udah gombalin. Oh, harus gombalin balik? Yang enggak harus gombalin, ya harus peka dong. Masa nggak peka gitu? Sini juga kan butuh perhatian. Aduh, bingung kalau disuruh gombalin. Tapi memang nggak pernah kalau sama pasangan, sebenarnya karakter perempuan ini butuhnya itu diperjuangkan atau dia yang berjuang atau gimana sih? Kalau dari aku mungkin lebih diperjuangkan kali ya. Diperjuangkan. Iya, katanya diem aja gitu. Kisi-kisinya gimana? Oh, nggak ada kisi-kisi. Nggak ada? Apa kisi-kisi apa? Kirain ujian apa? Gitu. Enggak, bukan ujian, jadi nggak ada kisi-kisi. Nah nih, kalau di Pura, misalnya saya nggak kenal sama Deva nggak kenal nih, oh itu ketua KMH BINUS, saya nggak kenal. Ngambil dupe, itu sering terjadi loh. Ngambil dupe. Deva di belakang. Nyapa kayak apa nengok kayak gitu, tapi rata-rata enggak loh. Ya udah selonong ada, ngambil dupa, ngambil senteng, masuk ke Korea Agung, masuk ke ini sembayang, pulang. Padahal sama-sama sendirian. Oh, kenapa harusnya mau gimana? nego? Harusnya kenalan gitu. Ya bukan kenalan, seenggaknya basa-basi om tas tu beli atau saya om tas tu mbok gitu. Salam kenal, saya jomblo. Apa harus kalau ke Pura bikin tulisan gitu ya, jomblo gitu, jadi langsung tahu? Jangan juga. Maksudnya kenapa harus seperti itu menurut Mbok? Apakah harus memang ditegur? Seharusnya nih, perempuan misalnya. Kalau negor kan cuma sebatas negor ya, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Nggak ada yang salah. Biar rata-rata diem. Seharusnya itu gimana biar sama-sama kenal kalau ke Pura. Walaupun antara jomblo ataupun enggak, itu bahasa Jawanya pikir carry gitu kan. Udah pikirin nanti aja gitu. Apa ya? Ya paling cuma senyum aja gitu loh. Yang penting kelihatan ramah, sopan. Tujuannya lebih kelihatan ramah sih, bukan buat yang lain-lain. Berarti kalau misalnya
jiwa pendiriannya perempuan ini gimana menurut Deva? Kalau misalnya ketemu di pura, pendiriannya, yaudahlah saya berangkat bawa Banten, udah cukup dah gitu. Atau semoga nanti saya ke sana ketemu sama cowok yang di Cijantung. Oh, kebetulan nggak pernah. Cowok yang di UNJ misalnya. Nggak kepikiran sampai situ sih sebenarnya, karena kan ke pura tujuannya sembahyang ya. Mungkin itu tadi benefit lainnya, itu di bawah-bawah kan istilahnya bonus lah kalau misalnya ketemu. Kalau enggak ya udah emang tujuannya sembahyang. Bonusnya ya siapa tahu. Siapa gitu kan. tahu. Tapi kan tujuan utamanya bukan itu. Seharusnya ada aplikasi biro jodoh ya kalau di Hindu ya. Setuju nggak? Ya boleh kalau mau dibikin. Judulnya apa ya? Hindu Channel siapa tahu mau buat ya. Aplikasi biro jodoh boleh. Apa ya namanya ya? Cinta kasih gitu mungkin ya. Aplikasi cinta kasih. Khusus Hindu gitu. Udah cinta terus kasihan deh lo diputusin. Apalagi nih program udah. Sebenarnya yang menjadi perbedaan BINUS atau Bina Nusantara KMH Bina Nusantara dengan KMH lain itu apa? Atau keunggulan masing-masing ini memiliki? Ini kan harusnya ada alasan. Kan si Via ini kan kuliah di BINUS. Apa ada perbedaannya mungkin yang menjadi poin? Oh, kalau dari sisi kampus ya pasti setiap kampus ada perbedaan ya. Cuman kalau dari organisasi Hindu sendiri, perbedaannya nggak terlalu. Malah kita sebenarnya organisasi Hindu antar kampus itu ngerasanya kayak keluarga juga, karena apa yang kita rasakan tuh harusnya sama kan, sama-sama ngumpulin umat-umat Hindu yang ada di kampus gitu ya. Jadi problemnya 11-12 lah sama. Paling yang beda itu ya dari program kerjanya. Jadi misalnya aku pernah studi banding sama kampus lain, mungkin program kerja yang mereka miliki kita nggak miliki. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa yang program kerja KMH mereka di mereka nggak ada gitu. Jadi paling di situ sih, bukan dari sisi perbedaannya tuh bukan kayak dari lebih unggul ini lebih unggul tuh nggak, justru kita kayak sama-sama belajar gitu loh. Kita sama-sama harus saling belajar gitu. Kayak gimana sih? Karena apa yang kita alami itu sama, apa yang kita perjuangkan tuh sama untuk ngumpulin mahasiswa Hindu kayak gitu. Ini kan kita berbicara muda-mudi gitu kan. Kita ini di kampus BINUS nggak ada yang S1 udah berumur ini? Atau semua muda? Seumuran, iya seumuran. Nah, berarti kan kalau berbicara muda-mudi sebenarnya ada nggak sih keluhan tentang anak muda yang mungkin KMH sudah tahu gitu keluhannya apa, tentang apa gitu. Mungkin tentang kegiatan, mungkin tentang lingkungan ataupun apa. Ada nggak? Keluhan dari anggota KMH? Ya mungkin dari anggota atau dari lingkungan yang didapat gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin bahkan Via kan mungkin ada berkunjung ke pura mana, curhat-curhat gitu. Keluhannya itu sih kalau dari KMH sendiri mungkin lebih ke karena kita sama-sama, kebanyakan dari KMH BINUS tuh jauh dari keluarga, terus sama-sama ngerantau. Paling keluhannya di situ mungkin ya kayak kangen rumah atau gimana. Kangen rumah, gitu, terus LDR sama orang tua. Iya benar. Gitu. Kayak gitu sih paling keluhan-keluhannya. Cuman justru keluhan-keluhan itu yang jadi kita makin erat ya karena itu, karena apa yang dialami, yang dirasakan tuh mirip-mirip gitu. Jadi ngerasa nggak sih kalau semakin kita merantau, maka rindu kita dengan keluarga semakin besar? Iya jelas tentunya. Tapi ketika kita di rumah aja dengan orang tua, suruh nyuci piring nanti mah, suruh beli bawang nanti mah, itu kan. Kan kita emang baru ngerasanya kalau udah kejadian gitu loh. Kalau di rumah kan nggak berasa jauh. Jadi kayak ya udah nanti gitu, giliran jauh aja baru deh. Kangen rumah. Tapi kalau misalnya orang tua nonton nih, gitu, misalnya pasti dong nanti saya kirim link, minta nomornya. Aduh takut. Nomor WA-nya gitu kan. Nomor WA-nya saya kirim, Pak ini putri terbaik gitu kan. Putri terbaik Bapak tayang di Hindu Channel. Baru di bawahnya izin Pak, tanda tanya. Itu baru masih tanda tanya. Nah, apa yang bisa diucapkan kepada orang tua, ucapan terima kasih, mungkin supportnya dengan keluarga dan sebagainya. Siapa tahu orang tua nonton, ibu atau bapak atau adik. Bener sih, terima kasih banyak karena udah support aku di
kuliah, organisasi juga. Waktu jadi ketua kan nggak langsung jadi ketua ya, ada prosesnya, ada surat izin orang tua segala macam. Terus orang tua tuh emang selalu support aku, bukan cuma di organisasi KMH aja, tapi di organisasi lain juga, bahkan organisasi luar kampus mereka sangat-sangat support gitu loh. Yang penting apa yang aku jalani itu menguntungkan buat aku, nggak merugikan sesama, terus bisa buat aku berkembang. Itu sih sebenarnya. Gitu. Aku bersyukur aja sih punya orang tua yang sangat support anaknya. Ya, semoga nanti orang tuanya bisa datang ke Hindu Channel ya. Amin. Memberikan support ke Hindu Channel juga. Langsung ya, Gitu ya. Nah, terima kasih Putu Divya Manik Saraswati sudah hadir di Hindu Channel. Sama-sama. Kita memberikan sharing-sharing ya, bercanda bersama Hindu Channel. Mungkin ada yang lagi di mobil, yang lagi di mobil lagi nonton mungkin gitu kan, yang naik motor pakai headset jangan lupa gitu kan, jangan sampai nonton sambil ini kayak tadi kan nggak mungkin. Yang lagi macul jangan lupa bawa charger, power bank, karena di sawah kan nggak ada colokan gitu. Yang mungkin yang lagi manen padi cepet-cepet dipanen dulu, jangan sampai hujan nanti padinya berat gitu kan. Ya seperti saya berat untuk memperjuangkan Via. saya nggak mau nutup karena yang buka tadi si Via. Silahkan tutup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah kesana. Oke, berarti segitu aja perbincangan antara aku dan Miko. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ketua KMH Venus. Om Santi, Santi, Santi. Untuk semua sehat selalu.